Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyatul Abadia. Saya dari program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Madura semester 5. Nah, kali ini saya akan menunaikan tugas UAS dari pembelajaran mendongeng dengan format tugasnya membuat dongeng disertakan video. Nah, kali ini dongeng saya berjudul Raja Hutan dan Sebiji Buah. Nah, kalian sebelum menyaksikannya, saya minta tolong untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Silahkan menonton. Raja Hutan dan Sebiji Buah. Pada suatu hari, di kerajaan hutan yang tentram dan damai, ada seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Singa Sang Raja Hutan. Kehidupan di hutan tersebut berjalan seperti biasanya. Tapi pada suatu hari, sang raja hutan mengumumkan bahwa semua rakyat diwajibkan untuk membawa buah-buahan dan harus dikumpulkan di istana kerajaan karena besok adalah ulang tahun sang raja. Lalu raja berkata, "Wahai rakyatku, besok adalah perayaan hari ulang tahun saya. Saya sang raja hutan. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan sebiji buah yang kalian punya di rumah kalian masing-masing," ucap sang raja. Lalu, sang raja hutan memerintahkan para prajurit untuk menyampaikan perintahnya kepada semua rakyat hutan. Para prajurit pun langsung menyebar ke pelosok hutan untuk memberitahukan perintah raja kepada semua rakyat hutan. Setelah mendengar perintah raja, rakyat pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sebiji buah yang mereka miliki sesuai dengan perintah sang raja. Setelah semua rakyat mendengar perintah sang raja, ada satu keluarga yaitu Bapak Jerapah dan Ibu Jerapah. Saat Bapak Jerapah hendak mengambil sebiji buah yang ada di tempat penyimpanan milik mereka, lalu Ibu Jerapah datang dan menahan Bapak Jerapah. "Pak, buah itu persiapan makan kita," kata Ibu Jerapah. "Tapi Bu, raja kita kan meminta satu biji buah saja, bukan semua buah yang ada di rumah kita," jawab Bapak Jerapah. Tapi Ibu Jerapah memaksa Bapak agar tidak memberikan buah-buahan yang ada di rumah mereka. "Jangan bawa persiapan makan kita, Pak," ucap Ibu Jerapah. "Lalu kita harus membawa apa, Bu, ke tempat pengumpulan buah?" tanya Bapak Jerapah. "Bagaimana, Pak, jika kita membawa batu yang diberi warna? Pasti tidak ada yang tahu kalau kita membawa batu, kan?" usul Ibu Jerapah. Dan pada akhirnya Bapak Jerapah mengikuti usulan Ibu. Tiba waktunya pengumpulan buah. Tempat pengumpulannya itu di halaman istana yang sangat luas dan sangat megah. Nah, di tengah halaman istana tersebut ada sebuah wadah yang dianyam dari bambu. Saat berada di depan istana, Bapak Jerapah sempat ragu dan takut ketahuan bahwa dia membawa batu bukannya buah. Dengan hati-hati, Bapak Jerapah membawa sebiji batu tersebut yang dibungkus daun ke tempat pengumpulan. Dan Bapak Jerapah tidak sendirian, hewan lain pun berbondong-bondong mengumpulkan buah yang diperintahkan raja loh. Setelah semua rakyat menyumbang sebiji buah yang ada di rumah mereka, sang raja pun mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Langsung berkata, "Wahai rakyatku, terima kasih kalian sudah memenuhi perintahku," ucap sang raja dengan sangat bahagia. Setelah mengucapkan terima kasih, sang raja pun memerintahkan prajurit untuk menyimpan wadah tersebut ke dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta dimulai, sang raja berkata, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan sebiji buah ini bukan untuk saya sendiri, tapi buah ini akan digunakan untuk pesta perayaan panen
yang bertepatan dengan hari ulang tahun saya, dengan sebagian lagi kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau. Kemudian sang raja memerintahkan para prajurit untuk membuka tempat yang berisi buah tersebut. Ketika tempat penyimpanan dibuka, sang raja terkejut dan sedih melihat tempat penyimpanan tersebut hanya berisi batu yang berwarna dan warnanya itu hampir luntur. Ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang. Mereka memberikan batu, bukan buah, dan mereka tidak mematuhi perintah raja. Dan setelah raja melihat kejadian tersebut, raja tidak berkata sepatah kata pun kepada semua orang yang ada di istana. Sang raja langsung memasuki istana dengan wajah sedih dan kecewa. Rakyat hutan merasa bersalah dan menyesal kepada raja hutan. Karena perayaan seharusnya menyenangkan dan banyak makanan, kini sepi. Yang ada hanya batu di halaman istana. Kemudian beberapa utusan menghadap kepada sang raja hutan untuk meminta maaf dan berjanji bersikap jujur dan tidak akan mengulangi kejadian ini lagi. Sang raja hutan yang baik hati dan bijaksana memaafkan semua kesalahan rakyatnya. Dan pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersuka cita mengumpulkan lebih banyak buah. Tidak hanya buah yang dikumpulkan rakyat, tapi ada juga madu, air, dan makanan lezat lainnya. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka sendiri, bukan untuk kesejahteraan raja. Raja pun senang dengan sikap seluruh rakyat hutan yang telah berubah menjadi lebih baik. Tamat. Sekian dari saya ya. Itulah kisah Raja Hutan dan Sebiji Buah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Bye. Terima kasih.